Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya sahabat Mari Belajar Bersama? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat, tetap semangat dan ceria. Pada video kali ini kita akan membahas materi di tema 7, Indahnya Keragaman Negeriku. Subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku, pembelajaran 1. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Jangan lupa tonton videonya terus ya. Ayo siap-siap, kita mulai belajarnya ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Mari kita baca bacaan yang berjudul Urang Kanekes si Suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng, dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Penamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Penamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikesik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Penamping sedikit berbeda dengan masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar-gambar tersebut adalah contoh kebudayaan masyarakat suku Baduy. Bacaan Urang Kanekes si Suku Baduy, kita dapat menemukan kata-kata sulit yang terdapat pada bacaan. Berikut ini adalah kata-kata sulit yang terdapat pada bacaan tersebut. Yang pertama adalah tradisi. Tradisi artinya perbuatan yang dilakukan berulang-ulang atau kebiasaan yang dilakukan turun-temurun dari nenek moyang. 2. Tradisional. Tradisional artinya sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan kebiasaan yang ada sejak dulu. 3. Teknologi artinya
adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat untuk menyelesaikan masalah dan pekerjaan manusia sehari-hari. Yang keempat adalah alat elektronik, artinya alat-alat yang menggunakan energi listrik. 5. Modern, artinya sikap dan cara berpikir serta tindakan yang bersifat pembaruan dan berbeda dengan tradisi atau kebudayaan yang lama. Itulah kata-kata sulit yang terdapat pada bacaan Urang Kanekes si suku Baduy. Dari teks Urang Kanekes si suku Baduy, kamu mengetahui budaya suku Baduy. Adakah kesamaan budaya suku Baduy dengan budaya suku bangsamu? Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Jika kita amati lagi dari teks Urang Kanekes si suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy luar sudah bisa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah biasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik. Contohnya adalah lampu. Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Nah, coba kalian perhatikan lampu di rumah kalian ya. Lakukan kegiatan ini bersama dengan keluargamu di rumah. Pertama, siapkan penggaris plastik. 2. Potonglah kertas kecil-kecil lalu letakkan pada permukaan meja. 3. Dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. 5. Gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering. Lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. Ulangi kegiatan di atas beberapa kali ya. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron. Dalam jumlah yang sama, saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Nah, setelah kalian lakukan percobaan tadi, kertas-kertas itu akan menempel pada penggaris plastik yang kalian gosok-gosokkan ke rambut kalian kan? Itulah salah satu percobaan tentang adanya listrik. Listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosokkan pada rambut yang kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak dan melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis.
Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bahwa listrik ada dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Mari kita amati perbedaan energi listrik statis dan dinamis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Listrik statis dihasilkan dari gesekan benda. Listrik statis tidak dapat dialirkan dalam suatu rangkaian listrik. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Listrik dinamis dihasilkan dari sumber listrik atau pembangkit listrik. Listrik dinamis dapat mengalir melalui rangkaian listrik. Listrik dinamis dapat kalian amati pada rangkaian listrik yang ada di rumah kalian. Sedangkan listrik statis adalah listrik yang tadi sudah kalian lakukan percobaan melalui penggaris plastik dan potongan kertas. Nah, anak-anak, apa yang kamu pelajari pada hari ini? Pertama, kalian sudah mempelajari tentang kebudayaan suku Baduy. Kedua, kalian telah melakukan percobaan gejala listrik statis pada penggaris plastik dan kertas. Ketiga, perbedaan listrik statis dan listrik dinamis. Mengapa budaya satu suku bangsa dapat berbeda pada suku bangsa yang lain? Karena setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan adat istiadat yang berbeda. Tetapi meskipun berbeda, tetap satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Lalu pertanyaan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan gaya listrik? Gaya listrik adalah gaya yang dialami oleh suatu objek atau benda yang bermuatan yang berada dalam medan listrik. Lakukanlah kegiatan berikut sebagai kegiatan kerjasama dengan orang tua. Tanyakan kepada orang tua kalian tentang suku bangsa, budaya, bahasa, dan lagu daerah dari bapak dan ibu kalian ya. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas untuk hari ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Jelaskan perbedaan antara suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. 2. Sikap apa saja yang harus dimiliki untuk menjaga persatuan dan kesatuan meskipun berbeda suku bangsa. 3. Jelaskan perbedaan listrik statis dan listrik dinamis. 4. Berilah contoh listrik statis dan listrik dinamis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 5. Jelaskan yang dimaksud dengan gaya listrik. Jawablah kelima pertanyaan tersebut, lalu kirim tugas tersebut sebagai tugas hari ini kepada guru kalian ya. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Dan silakan klik like pada video ini ya. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, silakan share ke teman-teman kalian melalui akun media sosial lainnya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.